Ini saking Netflix itu kenapa bisa sampai ini ya? Kenapa banyak abang-abang mesum yang komen di YouTube-nya dia bahwa ada komentar-komentar pelecehan dari netizen yang bilang bahwa aduh cantik banget, aduh gimana kalau yang aneh-aneh lah, nggak senonoh gitulah. Yang gue juga nggak bisa ngebacainnya di sini, kayak maksud gue nggak make sense gitu ya. Tapi di satu sisi gue kaget kenapa bisa begitu, di sisi lain, men ini negara yang IQ-nya terendah, men, di Asia Tenggara. Nih, tapi negara kita negara religius. Katanya religius. Justru itu dong. Welcome to the comment show. Koko tukang komen bersama gue Andri. Dan gue Oki. Thank you sekali lagi buat Go Work untuk tempat ini. Kurang bersyukur apa lagi kami. Thank you Go Work buat tempatnya. Sudah menyediakan tempat yang luar biasa buat kami bisa record podcast ini. Buat teman-teman yang nyari tempat buat kerja, buat meeting, atau bahkan bikin acara, teman-teman bisa ke Go Work. Oke, kita ngomong apa nih? Aduh, ini satu kejadian yang menurut gua nggak tahu ya, ini antara aneh, menyebalkan atau apa sih. Ini saking Netflix itu kenapa bisa sampai ini ya? Kenapa banyak abang-abang mesum yang komen di YouTube-nya dia tuh, gue bingung. Ya, gue juga. Tapi nggak gimana ya? Di satu sisi gue kaget, tapi di sisi lain gue nggak kaget. Gimana ya? Ya kalau kelakuan netizen nggak ada, ini kan nggak ada sopan santunnya, gue nggak heran. Tapi ini kan konten, Nisa ini kan bikin konten buat anak-anak, cuy. Yes, betul. Hah? Ini, ya kalau kita ceritain sedikit ya. Nisa ke Netflix buka suara soal viral komentar pelecehan dari netizen. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi Nisa ke Netflix ini adalah host dari acara anak-anak di YouTube. Iya. Acara anak-anak di YouTube yang isinya edukasi balita. Iya. Teman-teman tahu ada di luar negeri ada Miss Rachel atau Cocomelon gitu ya. Yang orang tuanya kalian itu buat anak-anaknya belajar tentang warna, tentang angka, ada lagu-lagu yang kayak gitu-gitu lah ya. Iya memang. Belajar buat balita. Nah, si Kak Nisa Kinderflix ini bikin dalam bahasa Indonesia dan dengan konteks Indonesia lah ya. Jadi instead of orang tua nyetelin yang bahasa Inggris, nah ini ada nih kalau mau pakai bahasa Indonesia belajarnya juga gitu loh. Dan gue juga tahu Nisa Kinderflix pada saat gue lagi ngumpul sama teman-teman gue yang udah pada punya anak, terus tontonin setelin apa nih di YouTube biar mereka nggak berisik, anak-anaknya nggak berisik. Itu tuh Nisa aja tuh, Nisa Kinderflix. Nah, kata teman gue di rumah suka nonton, ya udah setelin gitu kan. Gue taunya dari situ. Dan itu pun belum lama, baru sekitar beberapa minggu yang lalu gue acara itu ya bareng sama temen gue nginep di villa gitu ya. Terus tiba-tiba minggu lalu dengar berita ini bahwa ada komentar pelecehan dari netizen yang bilang bahwa aduh cantik banget, aduh gimana kalau yang aneh-aneh lah, nggak senonoh gitulah. Yang gue juga nggak bisa ngebacainnya di sini, kayak maksud gue nggak make sense gitu ya. Tapi di satu sisi gue kaget kenapa bisa begitu, di sisi lain, men ini negara yang IQ-nya terendah, men, di Asia Tenggara. Nih, tapi negara kita negara religius, katanya religius. Justru itu dong. Gua nanti kena penistaan agama nih. Gini, lu boleh bandingin ya, ini fakta ya, lu boleh bandingin negara-negara yang cenderung lebih religius, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan tingkat keberadabannya, ya digital civility-nya itu rendah. Itu ada penelitian yang gue pernah baca. Gue nggak mau bilang agama itu bikin goblok, gue nggak mau bilang kayak gitu. Tapi datanya kayak gitu. Negara-negara yang lebih religius cenderung ya orangnya kayak gitu loh. Manusianya cenderung kurang terdidik, kurang beradab justru. Gue nggak bilang semakin lu deket sama agama bahwa lu bakal jadi semakin bangsat ya, gue nggak ngomong kayak gitu, tapi data menunjukkan seperti itu. Gitu. Nah cuman gini bro, dia kan bajunya begini. Iya, ya ini juga ya, maksud gue ini jadi
semacam kritikan ya bahwa lu jadi korban pelecehan karena baju lu nggak sopan, pasti karena pakaian lu. Dia pakai hijab loh. Maksud gua baju tertutup, ya kan? Kurang Islami apa gitu, kurang tertutup apa. Iya. Tapi tetap aja, maksud gua manusia-manusia cabul, manusia-manusia bangsat mah ya mau lu kasih kambing dibedakin juga ya, kalau mereka sange mah sange aja. Maksud gua gitu. Jadi buat orang-orang yang menganggap bahwa pelecehan seksual terjadi karena salah korbannya, karena pakaiannya, ya lu mungkin bisa mikir ulang karena kasus ini. Nggak, kalau menurut gue sih pelecehan atau pemerkosaan itu sebenarnya bukan salah korban. Iya, it's never about the korban. It's not about the victim, tapi memang lu si pelaku itu memang nggak bisa jaga titiknya aja udah. Iya betul, dan kita hidup di negara yang mayoritas penduduknya mikir pakai titik, udah gitu. Kita hidup di negara yang mayoritas penduduknya mikir pakai titik. Nih, kalau hipotesa gue ya, kalau menurut gue kenapa negara yang cenderung lebih religius itu penduduknya malah bangsat, gitu ya? Karena agama jadi satu-satunya candu, jadi satu-satunya pelarian buat mereka. Orang tuh hidup butuh guidance, ya gak? Orang we fear the unknown, ya. Sebagai manusia kita nggak suka sesuatu yang nggak pasti, yang unknown gitu ya. Makanya kita nyari panduan. Nah, buat orang-orang yang sistem pendidikannya bagus, buat orang-orang yang negaranya cenderung lebih modern, lebih maju, mereka bisa mencari panduan itu dari banyak hal, dari ilmu. Dari ilmu pengetahuan, dari sains, ya, dari karir, dari mana lah, banyak lah. Jadi nggak cuma punya agama untuk itu, tapi orang-orang yang nggak punya banyak pilihan, orang-orang yang akses ke pendidikannya cenderung rendah, kemampuan ekonomi negara GDP-nya cenderung rendah, satu-satunya hal yang bisa menjadi panduan buat mereka ya agama. Gitu loh. Itu pun menurut gue juga nggak jadi panduan. Iya. Cuman jadi, gue udah ini masuk agama ini udah tok gitu. Nah itu dan cuman jadi ini doang, jadi identitas doang. Betul, dan akan selalu ada jarak antara hal yang lu terima gitu ya, hal yang lu pelajarin dengan hal yang lu praktikkan. Kan ada jaraknya. Bukan berarti lu baca tentang agama, lu langsung paling moralnya bagus, kan enggak. Kan ada jarak. Iya itu. Cuman kebanyakan kan gitu yang baru jadi religius itu yang paling ini. Iya itu, jadi ketika belum lama ada artikel kok negara paling religius tapi korupsinya tinggi, tapi pelecehan seksual terjadi, tapi banyak ketololan lain ya. Iya justru karena itu, karena kita terlalu religius mungkin, gitu mungkin. Ya, religiusnya itu cuma religius ini. Religius itu sebatas ya kalau dari survei menganggap agama adalah hal yang paling penting. Iya, dan juga ini bro, religiusnya cuma religius ibadahnya doang. Nah itu lebih ke seremonial. Iya, seremonial. Tapi ya. ketika itu dikonvert ke kehidupan sehari-hari, lu sama jauh lu berinteraksi dengan orang lain yang berbeda-beda, banyak perbedaan sama lu, itu yang iya betul. Ya dari segi IQ kita termasuk paling rendah di Asia Tenggara gitu ya. Lalu Microsoft juga pernah bikin paling tidak sopan peringkat digital civility, keberadaban digital kita juga paling tidak sopan, dan langsung dibuktikan di postingan itu juga. Karena di bawahnya komen langsung ada yang ngomong. Maksud gue, it's not easy ya. Itu nggak mudah untuk hidup menjadi content creator khususnya di Indonesia. Lu misalnya lu main Twitter, lu ngomong A, itu bisa ditangkapnya C, D, E, F, Z. Beda banget sama apa tujuan awal lu. Gitu ya. But at the same time, gue merasa kadang komentar-komentar seperti ini itu tuh cuma sebagian kecil orang doang sebenarnya. Cuma sebagian kecil orang yang teramplifikasi, karena kebanyakan orang yang nontonin Nisa Netflix itu orang tua buat anaknya. Mereka nggak komen, mereka cuma play itu doang. Iya, jadi betul. Gitu sih menurut gue. Jadi kita nggak usah terlalu discourage sama itu, karena ya mungkin emang ininya aja. Betul. Dan sebagai penutup ini aja sih, menurut gue orang-orang kayak gitu sebenarnya kalau mau diciduk gampang banget. Ketika mereka justru connect ke internet, gampang banget buat cari lokasinya. Kalau mau ciduk. Jadi stay konten, nggak perlu discourage. Bye.